Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Oke, baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Mutiara Ramadan, masih bersama dengan Ustazah Bunga Yayan, dan kita hari ini masih membahas mengenai fikih puasa, dan tadi juga sudah membahas mengenai pembatal-pembatal puasa. Tadi juga terakhir menjelaskan mengenai haid ya Ustazah ya. Boleh dilanjutkan Ustazah? Ya, bismillah. Jadi keadaan orang yang batal puasa yang ketiga ya para pemirsa, ya bismillah. Melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dan terjadi karena ada uzur atau keringanan yang dibolehkan. Uzur itu misalnya haid. Jadi walaupun 5 menit lagi mau buka puasa, kemudian keluar haid, kita taat kepada Allah. Kata Allah tidak boleh puasa, dapat pahala taat. Jangan maksa. Jangan memaksakan ya. Iya. Kadang maksanya gitu ya biar nungguin, nggak usah dilihat-lihat. Pura-pura nggak tahu aja lah. Gitu. Padahal itu nggak boleh. Ya. Karena kita udah ngerti bahwa haid, ya, nifas itu membatalkan puasa. Gitu, ya. Oke. Kemudian yang keempat, ini yang paling parah ya. Melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dan semua itu dilakukan tanpa ada sebab lupa, salah ataupun uzur tertentu. Sengaja. Dan dilakukan dengan sengaja. Sengaja. Ini sengaja batalin puasa. Ya. Misal yang lebih parah ya, berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Ini luar biasa. Bagaimana di dalam syariat Islam, bagaimana itu ada kafaroh. Kafaroh itu kayak denda. Mereka harus membayar puasa 2 bulan berturut-turut setelah bulan suci Ramadan. Udah 2 bulan berturut-turut ditambah dengan 1 hari mereka batalin itu. Jadi berapa tuh? 2 bulan tambah 1 hari karena hari itu mereka hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Hari lah ya, kurang lebih. Kalau nggak sanggup itu harus dicoba dulu. Jadi nggak boleh kayaknya saya nggak kuat. Nggak boleh, coba dulu. Harus coba puasa dulu. Sehingga pada saat udah nggak kuat lagi baru ada hukuman yang kedua, sitina miskinah. Memberi 60 orang miskin makan untuk 1 pelaku. Ini pelakunya 2 orang. 2 orang, jadi berarti 120 orang miskin makan. 120 orang makan. Iya. Jadi memberi makan 120 orang miskin makan. Ya. Kemudian yang itu tadi ya, melakukan hal yang membatalkan puasa ya, makan minum dengan sengaja gitu ya. Bisa juga apa ya? Kalau kita lihat memasukkan sesuatu dengan sengaja di dalam lubang-lubang yang ada tubuh kita. Jadi kalau di dalam syariat ada orang makan minum karena lupa ya. Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syaribal falyutimma saumahu fa innamallahu at'amahu wa saqa ya. Siapa lupa ketika puasa lalu minum atau makan, kemudian Nabi bilang teruskan aja puasanya kalau tidak sengaja. Iya. Karena sesungguhnya Allah telah memberinya dia makan dan minum. Jadi rizki. Ya. Cuman kalau lupa 2 piring kayaknya itu bukan deh. Lupa. Kalau 2 piring bukan lupa tapi sengaja. Iya. Nah, kemudian ini ya makan minum karena lupa. Nah, makan minum karena kesalahan yang tadi. Dengan suara azan ternyata itu azan Jakarta. Berarti ini kesalahan. Kesalahan kurang konsentrasi. Berarti kurang hati-hati. Berarti puasa hari itu batal padahal udah tidak jam berapa, diterima tidak diterima puasanya, berarti dia harus mengkodok, tapi nggak berdosa ya. Kasus kedua ini nggak berdosa karena apa, makan minum karena batalnya karena bukan nggak sengaja, sengaja tapi karena kesalahan. Iya, lalai. Jadi gitu ya. Kemudian sengaja batal puasa karena uzur syar'i yang tadi Bunga bilang. Kalau musafir diingat ya Bapak Ibu, kalau musafir diingat puasanya jangan dibatalin di rumah. Jadi nggak boleh gini nih, kita nggak sahur. Kayak Bunga nih mau pulang misalnya, mau berangkat ke Jakarta misalnya. Kami pernah ke Palembang dan posisi sedang puasa Ramadan. Mau pulang ke Depok misalnya. Nah pada saat itu udah siap tuh makanan, udah siap di mobil, semua siap. Bunga tetap bersahur sama anak-anak. Kami tetap puasa sampai masuk ke mobil, sampai di mana kami nggak kuat lagi. Baru nggak puasa. Tapi alhamdulillah kuat aja karena kalau kita bawa mobil kan kalau capek mah berhenti gitu. Iya. Nah, jadi nggak boleh nggak sahur, pagi-pagi buat sarapan.
Terus bilang sama anak-anak, kita musafir, kita nggak puasa hari ini, nggak boleh. Oh. Jadi harus puasanya itu pada saat musafir itu baru boleh ngambil keringanan. Kenapa boleh dipecahin puasa? Karena lelah atau karena sangat haus, sangat lapar. Jadi gitu ya. Berarti dianjurkan untuk puasa terlebih dahulu sampai tidak sanggup lagi, sampai tidak mampu lagi, baru dipecahkan seperti itu, Ustazah ya. Ya. Kemudian makan minum itu ya sengaja karena ada uzur syar'i. Kemudian ada lagi sengaja batal tanpa uzur syar'i ya. Jadi ini lebih parah ya. Kalau batalin sengaja nggak ada uzur ya, itu paling parah. Bagaimana puasanya batal? Dia berdosa ya. Dan ternyata ada dua mazhab yang mengatakan dia harus bayar kafarah. Kafarah itu semacam kayak denda gitu ya. Kayak tadi denda juga. Iya, denda kafarah kepada enggak 2 bulan sih ya. Tapi kafarah itu disebut dengan apa ya? Wajib mengganti puasanya, kemudian taubat ya. Kemudian tadi ya, kalau mazhab Hanafi, Asy-Syafi'iyah, Hanabilah itu tidak mewajibkan kafarat. Yang mewajibkan kafarat itu cuma Maliki. Kafaratnya itu kayak memberi makan orang miskin gitu ya. Kayak kita nih, kita puasa Ramadan tahun lalu ada nggak puasa karena haid 7 hari. 7 hari. Ramadan tahun ini nggak dibayar-bayar tuh 7 hari. Iya. Jadi sehingga pada saat itu di mazhab Syafi'i mengatakan apa? Harus bayar fidyah. Kemudian mengkodok puasa yang kemarin Ramadan tahun lalu. Di double ya Ustazah? Double. Di Udah double. gitu akhirnya ditambah dengan bayar fidyah sebagai bentuk denda. Karena apa? Karena lalai nggak ada uzur batalin. Ya jadi gitu ya. Kemudian lanjut makan minum dengan sengaja. Nah jadi ada kalimat batasannya apa sih kalau puasa itu batal? Ada dalam syariat fikih itu namanya manfaat maktub. Manfaat maktub itu 5 lubang. 5 lubang yang nggak boleh kemasukan. Mulut, hidung, telinga 3, 2 yang di bawah. Jadi 5. Ya. Berarti kalau kita misalnya berenang tertelan air batal. Makanya jangan berenang di tengah hari. Ya. Jangan berenang-berenang. Mulut lagi mangap, masuk lalat tertelan batal. Jadi jangan buka Padahal mulut. itu tidak disengaja ya Iya. Ustazah ya. Jadi kita harus tahu manfaat maktub itu 5 lubang nggak boleh kemasukan. Termasuk juga apa ya? Kalau korek kuping sih korek hidung atau ngupil tuh nggak batal. Tapi masukin obat di hidung, masukin obat di telinga itu batal. Masukin obat misalkan Iya. obat ini juga batal Ustazah Iya. ya. Walaupun obat gitu ya. Kenapa? Karena hubungannya itu kalau ulama sih bilang jauh itu kayak tenggorokan gitu. Nah, jadi dari sini keluar masuk sini dia. Sini dia masuk sini. Jadi gitu. Nah, kemudian infus, kalau infus tuh batal. Ya. Orang kalau udah diinfus tuh udah iya. Jadi infus vitamin C nggak boleh ya ibu-ibu ya. Mau cantik ya. Nanti Seger, infusnya di malam hari. Iya. Mau infus ozon apa nggak usah dulu ya. Kenapa? Karena dia akan membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Ya. Suntik obat tidak batal. Nah, kalau suntik antibiotik nggak batal. Saya di pantat nih, atau suntik di sini nih, ya, itu nggak batal karena obat. Tapi kalau suntik yang di infus gitu ya, infus itu kan ada cairan ya yang dimasukin. Jadi situ. Kalau dia karena melewati manfaat maktub juga, karena ini kan salurannya ya Ustazah ya. Jadi nggak boleh ya. Asap rokok kalau kehirup nggak batal ya Bapak Ibu ya, kecuali yang merokok. Kalau kehirup aja, kalau yang merokok ya batal. Iya, tapi ada pertanyaan, kalau ada gerobak sate, kehirup asap sate batal nggak? Karena kan, aduh pengen gitu loh. Iya. Kalau nungguin gerobak sate lewat batal Pak. Disengaja. Kalau disengaja batal. Berarti buat lapar. Kalau Jadi itu tidak ya, disengaja mencium enggak. asap sate sih nggak batal. Ya. Nah, harus hati-hati untuk manfaat maktub, lubang-lubang tadi ya. Jangan sampai, maaf ya yang suami istri, jangan sampai berciuman, oke? Jangan sampai, kalau jima oke ya, kalau berciuman itu membatalkan. Kenapa? Karena bisa tertelan air ludah pasangan. Iya. Makanya kalau belajar fikih itu lucu ya, Dan. Dia bilang, tertelan air ludah batal nggak? Semua jawab tidak gitu.
Tetapi di fikih dikatakan tidak batal kecuali ludah Sendiri. harus ludah sendiri. Iya. Jadi kalau ludah jorok banget ceritanya. Tapi kalau cupika-cupiki Nggak batal. nggak batal ya Ustaz? Mending nggak usah deh. Dihindari dulu. Iya. Muntah tidak batal ya kecuali istiqo. Istiqo tuh kayak gini loh pemirsa, emang ngorek biar muntah. Itu batal. Itu batal. Iya, tapi kalau masuk angin ya sakit, mual, muntah, ya udah kumur-kumur aja. Nggak batal. Oh. Tapi kalau ada orang yang maksa ya, biar muntah, itu batal. Padahal kemarin juga habis muntaber, muntah. Iya. Karena batal, ngerasa batal jadi nggak puasa. Kalau lemes ya udah gitu, tapi kalau nggak lemes nggak apa-apa. Oke, oke Ustazah, kita nanti masih mau lanjut nih membahas mengenai pembatal-pembatal puasa, tapi setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Mutiara Ramadan.